Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatia Nafisah dengan NPMG 1A023056 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Artificial Neural Network. Mungkin kami sering menyebutnya sebagai ANN. Di sini tugasnya yaitu mereview paper dan eh, apa sih keterkaitan paper tersebut dengan ANN sendiri gitu kan. Jadi saya mengambil judul Generative Adversarial Network Based Super Resolution Reconstruction of Remote Sensing Image yang diterbitkan oleh Scientific Reports tahun 2026. Di sini sebelumnya terima kasih untuk dosen pengampu ANN yaitu Bapak Insinyur Novalio Darata, ST, MSc, PhD. Eh, ini untuk overview presentasi saya. Kita akan masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu gitu kan. Jadi, citra penginderaan jauh atau remote sensing memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan, mitigasi bencana, atau perencanaan wilayah. Namun, salah satu permasalahan utama adalah resolusi citra yang dihasilkan itu rendah, sehingga detail objek sulit dikenali dan analisis menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu untuk meningkatkan resolusi citra tanpa menghilangkan informasi penting. Salah satunya adalah melalui pendekatan deep learning. Jadi, kalau di paper ini mengkhususkan yaitu Generative Adversarial Network atau yang disebut sebagai GAN, berfokus pada peningkatan resolusi citra remote sensing menggunakan GAN tadi gitu. Dan tujuan penelitian dari paper tersebut untuk mengembangkan model berbasis GAN yang mampu meningkatkan resolusi citra, sekaligus mempertahankan detail dan struktur gambar agar hasilnya lebih realistis dibandingkan lewat metode konvensional biasa. Ini kan yang pertama untuk menghasilkan citra resolusi tinggi dari input resolusi rendah, mempertahankan detail spasial dari citra, membandingkan performa dengan metode lain, dan mengurangi noise dan distorsi pada rekonstruksi citra. Dataset yang digunakan yaitu dataset citra remote sensing public yang berisi berbagai jenis objek seperti area perkotaan, vegetasi, maupun perairan. Sehingga dataset ini digunakan untuk melatih dan mengevaluasi performa model dalam meningkatkan kualitas citra. Jadi kalau di sumber dataset sendiri itu ada dataset seperti UC Merge Land Use, WHORS-19, Aerial Image Dataset juga digunakan. Jadi karakteristik dari dataset tadi itu berupa citra berformat grid atau bentuk spasial dan mengandung berbagai jenis objek tadi, perkotaan, vegetasi, dan perairan. Juga memiliki variasi resolusi dan kompleksitas yang tinggi gitu, karena dia ngambil dari berbagai jenis objek. Nih, di sini adalah arsitektur dari SDGAN sendiri gitu kan. Jadi GAN atau arsitektur of SDGAN digunakan untuk meningkatkan resolusi citra. Jadi di dalam SDGAN sendiri itu ada dua macam algoritma atau arsitektur yang digunakan gitu. Ini sedikit tentang arsitektur. Jadi bagaimana low resolution kita masukkan ke generator, maka uh, generator tadi akan mengenerate gitu image yang dimasukkan dan diskriminator. Jadi di dalam arsitektur S3 sendiri itu ada generator dan diskriminator. Ya, kita akan bahas di slide selanjutnya tentang generator dan diskriminator. Kemudian sebelum kita akan ke metode. Metode yang digunakan yaitu menggunakan konsep adversarial learning, yaitu proses kompetisi antara generator dan diskriminator. Dalam GAN sendiri ada nama fungsi generator. Dia berfungsi untuk mengubah citra dari resolusi rendah menjadi resolusi tinggi menggunakan arsitektur CNN dan residual block dan berfokusnya pada peningkatan untuk meningkatkan kualitas citra tadi. Sedangkan diskriminator dia berfungsi untuk membedakan citra asli dan citra hasil generate. Diskriminator sendiri menggunakan arsitektur attention unit
dan berfungsi sebagai evaluator kualitas citra. Jadi kombinasi loss function seperti context loss dan adversarial loss untuk meningkatkan kualitas citra. Jadi generator dan diskriminator tadi tuh bersaing gitu kan. Generator mengubah dan diskriminator tadi akan mengevaluasi hasil yang dihasilkan dari generator tadi. Nih, arsitektur of generator dan diskriminator. Jadi generator merupakan bagian utama yang bertugas untuk mengubah citra resolusi rendah menjadi resolusi tinggi. Di dalam paper tersebut, generator menggunakan algoritma CNN dan residual block untuk mengekstraksi fitur serta mempertahankan detail citra. Sedangkan diskriminator atau evaluasi citra berfungsi untuk membedakan antara citra asli dan citra hasil generator. Model ini menggunakan algoritma attention unit untuk meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi kualitas citra. Jadi setelah dievaluasi secara terus-menerus gitu kan, maka hasil citra yang didapatkan tadi bisa mirip dengan citra asli gitu. Dan hasil utama yang didapatkan yaitu dari performa model. Performa model itu dievaluasi menggunakan dua metrik utama, yaitu PSNR, Peak Signal to Noise Ratio, atau kualitas rekonstruksi, dan SSIM, Structural Similarity Index, atau kesamaan struktur. Sehingga didapatkan hasil penelitian tadi, model menunjukkan peningkatan nilai PSNR dan SSIM dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi ada peningkatan hasil yang lebih baik gitu. Dan model mampu meningkatkan kualitas citra secara signifikan, sehingga detail objek dan struktur citra lebih mendekati data asli. Sehingga performa yang dihasilkan dari GAN itu lebih baik dibanding dengan metode konvensional. Untuk hasil super resolution citranya, di sini gambar dari dalam paper membandingkan gitu hasil super resolution dari berbagai metode, termasuk Bikubik, SRCNN, SRGAN, dan SDGAN sendiri gitu. Terlihat bahwa SDGAN yang di sini di ujung itu menghasilkan citra dengan detail yang lebih tajam, juga tekstur yang lebih jelas, struktur yang lebih mendekati citra resolusi tinggi, dan performa lebih baik dibanding metode SRCNN atau SRGAN yang bagian. Mungkin kalau dilihat dari gambar sendiri emang lebih jelas yang SDGAN ya. Peningkatannya tuh terlihat pada tekstur dan objek kecil lebih jelas jadi itu. Uh, Mungkin untuk keterbatasan penelitian sendiri yaitu meskipun menunjukkan hasil yang baik, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan, yaitu karena dia masuk ke pengolahan citra, jelas membutuhkan komputasi yang tinggi untuk GPU-nya. Dan proses training cukup kompleks dan memakan waktu. Juga ada risiko overfitting pada dataset yang digunakan, karena ini masuk ke ranah deep learning gitu kan, dia bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jadi semakin baik data yang digunakan, maka hasil akan semakin baik. Begitupun sebaliknya. Dan sayangnya untuk paper tersebut belum diuji secara luas pada kondisi nyata dan ada potensi munculnya artefak pada hasil super resolution tadi. Sehingga implikasinya yaitu sulit diterapkan pada sistem dengan sumber daya terbatas. Dan generalisasi model itu masih terbatas, perlu pengembangan model yang lebih efisien, dan dari penelitian ini membuka peluang penelitian lanjut berbasis optimasi model. Tuh. Untuk keterkaitan dengan ANN sendiri adalah pada penggunaan CNN ya, CNN. Penelitian ini menunjukkan bahwa data spasial citra satelit memiliki kompleksitas tinggi yang cocok dimodelkan menggunakan pendekatan deep learning dan secara langsung memanfaatkan konsep artificial neural networks lewat pendekatan deep learning lewat GAN tadi. GAN merupakan salah satu pengembangan lanjutan dari ANN yang terdiri dari dua jaringan yang saling berinteraksi, yaitu generator dan diskriminator tadi gitu. Sehingga dalam penelitian ini, ANN digunakan untuk mempelajari pola kompleks pada citra untuk meningkatkan kualitas resolusi secara otomatis. Jadi keterkaitan utamanya sendiri itu ada di penggunaan CNN dalam generator untuk ekstraksi fitur spasial. Juga diskriminator menggunakan jaringan neural atau attention unit tadi untuk klasifikasi citra dan model belajar pola nonlinear dari data citra. Dan dia menggunakan konsep deep learning berbasis multi-layer. Kan ANN sendiri itu kan
berlayar-layar ya, ada input layer, hidden layer, sama output layer. Jadi di ANN sendiri itu berbasis multi layer. Mungkin mirip seperti yang di ada arsitektur tadi itu kan, berbaris-baris banyak. Implementasi ANN dalam penelitian ini dilakukan melalui arsitektur GAN yang dirancang untuk meningkatkan resolusi citra. Tahap implementasi yaitu input citra resolusi rendah, generator akan menghasilkan citra resolusi tinggi, dan diskriminator mengevaluasi hasil citra tersebut. Dan model dilatih secara iteratif, menggunakan iteratif ya, disebut adversarial learning tadi gitu. Terus tuh karakteristik implementasinya yaitu menggunakan CNN untuk fitur extraction, memanfaatkan residual blocks untuk menjaga detail, dan menggunakan loss function untuk optimasi model. Insight untuk skripsi yang bisa saya dapatkan gitu kan. Jadi penelitian ini kan menunjukkan bahwa pendekatan deep learning tadi khususnya GAN tuh efektif untuk meningkatkan kualitas citra spasial gitu. Jadi ide yang saya dapatkan itu um, membuka, aduh, ulang. Baik, untuk insight skripsi yang bisa didapat dari paper tersebut yaitu meskipun memiliki performa yang baik, eh, salah baca. Oke, baik. Insight untuk skripsi yang bisa didapatkan dari paper tersebut yaitu penelitian ini membuka peluang gitu. Karena bahwa penggunaan deep learning tadi khususnya GAN efektif sehingga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut khususnya dalam pemanfaatan citra satelit di Indonesia seperti untuk pemantauan perubahan lahan gitu, untuk mitigasi bencana seperti kebakaran atau banjir, juga untuk pemantauan lingkungan seperti untuk deforestasi lahan di Sumatera gitu, dan juga untuk pemantauan di wilayah pemantauan satelit di wilayah khusus pesisir Bengkulu. Mungkin itu tadi 4 topik skripsi yang bisa ada gitu. Sedangkan untuk penelitian peluang pengembangan dari paper sini itu tuh masih banyak gitu peluang yang bisa dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi metode maupun implementasinya. Tapi tetap dengan arah pengembangan yang terstruktur, yaitu penggunaan model yang lebih efisien. Mungkin bisa menggunakan likewise CNN gitu. Juga integrasi dengan metode lain, nggak cuma pakai GAN aja, tapi bisa di integrate dengan metode yang lain. Juga penggunaan dataset yang lebih besar dan kompleks. Karena di dataset sendiri gitu kan dia nggak bisa untuk penggunaan dataset yang terbatas. Memang harus besar dan luas gitu. Juga bisa menggunakan implementasi pada sistem real time, bukan data yang kemarin-kemarin. Dan juga pengembangan mungkin kalau kita kembangkan dengan berbasis AI untuk remote sensingnya sendiri gitu kan. Itu mungkin akan sangat membantu gitu untuk tahap kedepannya gitu kan. Kesimpulan sendiri yaitu sebagai penutup, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan GAN sangat efektif dalam meningkatkan kualitas citra berbasis data spasial dan memiliki potensi pengembangan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi di dunia nyata, khususnya dalam konteks pemanfaatan data satelit di Indonesia sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya kira cukup, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Fatia Nafisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.